Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Amanda dengan NIM 20042076 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video kali ini guna memenuhi tugas perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagan dasar-dasar perilaku individual. Baiklah, yang pertama, biografikal karakteristik yang berkaitan dengan personality atau karakteristik biografis yang berkaitan dengan kepribadian. Karakteristik biografis ini merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, dan jumlah tanggungan dan masa kerja. Sedangkan kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kaitannya, kepribadian seseorang berasal dari karakteristik pribadi seseorang yang berbeda, baik dalam usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Kaitannya yaitu ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang dilihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi berbagai karakteristik pribadi, yaitu dari kepribadian dari membuat persepsi tersebut yang meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan harapan seseorang. Dikarenakan kepribadian seseorang itu berbeda, jadi ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang dilihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik kepribadian dari pembuat persepsi tersebut yang meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan harapan-harapan seseorang. Kemudian, hubungan persepsi dan pengambilan keputusan. Bagaimana individu dalam organisasi membuat keputusan dan kualitas dari pilihan-pilihan akhir mereka sangat dipengaruhi oleh persepsi-persepsi mereka. Pembuatan keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah. Artinya, ada ketidaksesuaian antara keadaan ini dengan keadaan yang diinginkan yang membutuhkan pertimbangan untuk membuat beberapa tindakan alternatif, yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi meliputi pengambilan keputusan rasional, rasionalitas yang dibatasi, dan intuitif. Selanjutnya, kaitan antara kepribadian dengan motivasi. Tentunya, motivasi seseorang berbeda dengan orang lain, yang mana motivasi itu sendiri bersifat internal maupun eksternal. Motivasi internal merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri individu dan biasanya bersifat lebih kekal. Kepribadian yang berbeda tentunya memiliki motivasi yang berbeda. Contohnya kepribadian tipe A, serba cepat dalam bergerak, berjalan, makan, merasa tidak sabar atas peristiwa yang terjadi, berusaha untuk melakukan dua hal atau lebih sekaligus, tidak suka menikmati waktu luang, terobsesi dengan jumlah, mengukur kesuksesan, dan seberapa besar banyak yang mereka peroleh. Sedangkan kepribadian tipe B tidak pernah mengalami keterdesakan waktu, tidak perlu memamerkan prestasi yang mereka capai, bermain untuk memperoleh kegembiraan, dapat santai tanpa merasa bersalah. Tentunya, dari perbedaan kedua tipe ini memiliki motivasi yang berbeda juga. Selanjutnya, kaitan antara nilai dan sikap dengan motivasi. Ada 3 komponen sikap, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku atau kebiasaan. Komponen kognitif dari suatu sikap adalah segmen pendapat atau kesadaran akan suatu sikap. Komponen afektif dari suatu sikap adalah segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Komponen perilaku dari suatu sikap adalah suatu maksud untuk berperilaku dengan suatu cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Tipe-tipe sikap kerja. Yang pertama, adanya kepuasan kerja. Kedua, keterlibatan pekerjaan. Kemudian komitmen organisasi, dan lain-lain. Tentunya dari sikap ini kita memiliki motivasi yang berbeda-beda. Contohnya dalam peningkatan karir, seseorang harus memiliki sikap yang baik. Dan selanjutnya, kaitan antara motivasi dengan pengambilan keputusan individu. Motivasi menimbulkan semangat atau dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi itu sendiri bisa bersifat internal maupun eksternal. Motivasi internal
adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu dan biasanya bersifat lebih kekal. Ada 3 elemen penting, yakni ada dorongan dari dalam diri individu, ada tindakan dan tujuan. Dorongan karena ada kebutuhan yang dirasakan yang menggerakkan individu untuk bertindak untuk memenuhi kebutuhan, yakni tujuan. Kebutuhan adalah kekurangan yang dialami individu pada suatu waktu tertentu, yang merupakan kekurangan tersebut dapat bersifat fisik, psikologis, atau sosiologis. Sehingga dalam pengambilan keputusan individu, seorang individu melihat dari motivasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, kaitan masukan manusia dengan kemampuan. Selanjutnya, kaitan antara pembelajaran individu dengan kemampuan. Pembelajaran individu dengan pengambilan keputusan individu. Dan kemampuan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara rinci dasar-dasar perilaku individual yang mana terdiri dari karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, belajar, perilaku organisasi positif. Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Kepribadian merupakan kombinasi cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain yang dipengaruhi oleh sifat turunan genetis dan lingkungannya. Faktor-faktor pembentuk kepribadian ada 3, yaitu keturunan, lingkungan, situasi. Yang pertama, keturunan atau genetik ditentukan sejak lahir berupa sifat-sifat bawaan baik fisik maupun mental yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Kemudian lingkungan berupa budaya, norma, nilai di mana seorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang ketiga, situasi. Kepribadian orang bisa berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Artinya, kepribadian bisa direkayasa atau dirubah dan berubah. Misalnya dengan proses pendidikan atau belajar. Ada 5 model besar kepribadian. Yang pertama, ekstraversi, kemampuan bersepakat, kemudian terbuka terhadap pengalaman, kemudian kemampuan mendengarkan suara hati, dan yang terakhir, stabilitas emosional. Kemudian kemampuan, kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersusun dalam 2 perangkat faktor, yaitu yang pertama, kemampuan intelektual berupa kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental seperti kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan konseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruangan dan ingatan. Dan selanjutnya, kemampuan fisik, kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Kemudian proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah bagaimana kita dapat menjelaskan dan meramalkan perilaku dan pahami bagaimana orang belajar. Belajar adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh lewat pengamatan langsung atau tidak langsung atau lewat praktek. Ada beberapa teori pembelajaran. Yang pertama, pengkondisian klasik, yang kedua, pengkondisian operan, dan yang terakhir adalah pembelajaran sosial. Selanjutnya, persepsi, yaitu proses di mana seorang mengorganisasi dan menginterpretasi kesan atau sensor yang ditangkap untuk mengartikan lingkungan. Perilaku orang didasar oleh persepsi mereka terhadap sesuatu, bukan pada kenyataan yang terjadi. Faktor-faktor persepsi, yang pertama, orang yang merasakan. Kesan yang ditangkap oleh indera yang dipengaruhi oleh karakter pribadi seperti sikap, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan. Kemudian, target. Karakteristik sasaran yang diamati dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Yang ketiga, elemen-elemen di sekitar sasaran seperti waktu, situasi kerja, dan situasi sosial.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.